Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa serta para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada, walaupun dalam keadaan berada di dalam kondisi lockdown karena virus corona ini, mudah-mudahan para pemirsa sekalian yang di rumah yang menyaksikan ini semuanya alhamdulillah mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebatas untuk diketahui bahwasanya penyakit dan semua kejadian itu tidak semua bisa untuk dideteksi oleh akal maupun oleh medis sekalipun. Para jemaah serta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah sudah memberikan solusi terbaik buat kita, yakni Al-Quranul Karim sebagai syifa dan kesembuhan dari segala permasalahan yang ada. Bahkan untuk semua penyakit Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, sebagai syifa, sebagai kesembuhan dan sebagai rahmat bagi semua orang-orang mukmin. Cuma saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang banyak yang melupakan untuk lari kembali kepada Al-Quranul Karim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kejadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan ke rumah Asma. Apa yang terjadi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan dan melihat anak-anak yang banyak makannya tetapi tetap kurus. Bahkan mengeluh, kenapa harus kurus terus? Malis sabikum hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Asma, kepada sahabat-sahabat yang lainnya, apa yang terjadi dengan anak-anak kalian ini? Mereka kurus, padahal makannya banyak, tetapi mereka menangis. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Asma, ya Rasulullah, mereka tidak sakit, tetapi mereka menangis, mereka kurus. Kenapa? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Apa? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, istarqaitum lahu minal ain. Mintalah kalian kepada orang yang mahir, yang pinter, yang smart, yang mahir membaca Al-Quranul Karim, ruqyahin dong. Ini saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagi seseorang yang bahkan dia terkena indikasi medis penyakitnya. Solusi pertama adalah Al-Quranul Karim. Ini para jemaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada Al-Quran. Seandainya semua umat Islam kembali kepada pegangan ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka insya Allah kita akan sehat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini salah satu metode yang dilakukan, yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidakkah kita tahu bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadikan kita ini sehat? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, jika ada air putih dalam satu gelas, kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, maka ketahuilah bahwa air putih tersebut molekul-molekulnya semuanya berubah menjadi molekul-molekul positif. Dan molekul-molekul positif ini ketika kita minum ke dalam tubuh kita, maka molekul positif yang ada di dalam air ini masuk ke dalam pembuluh darah kita, ke semua organ-organ tubuh kita, sehingga organ-organ tubuh kita ini menjadi positif semuanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika molekul tubuh kita menjadi positif, di jantung positif, di paru positif, di ginjal positif, di seluruh tubuh kita ini menjadi positif, maka insya Allah bahkan jangankan jin, syaitan mau masuk ke dalam tubuh, bahkan sebesar virus pun, bakteri pun, karena terjadi getaran-getaran positif di dalam tubuh kita, tidak akan mampu lagi, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menembus dan membahayakan diri kita. Inilah
Bahkan Rasulullah SAW, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabda, "Inna syaitan yajri minal insan majrad dam," dalam hadis sahih riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa syaitan masuk di dalam tubuh seseorang itu melalui pembuluh darah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini maka kemudian ditemukan alat medis, yakni infus. Infus bisa dimasukkan di dalam pembuluh darah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ayat-ayat Al-Qur'an ini kita bacakan di seluruh organ tubuh kita, pembuluh darah kita ini akan membentuk satu molekul-molekul positif yang mengalir di dalam tubuh kita, mengalir di dalam pembuluh darah kita, sehingga syaitan tidak akan mampu menembus kita. Inilah pertahanan terbaik dari kita. Syaitan tidak bisa dideteksi oleh mikroskop sekalipun. Tapi bakteri dan virus masih bisa dideteksi oleh mikroskop kaca pembesar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, seluruh organ tubuh kita, seluruh darah kita, pembuluh darah kita, insya Allah akan tertutup oleh organ-organ yang positif. Bahkan semua bakteri dan virus yang sudah masuk di dalam tubuh kita, Allah akan sembuhkan itu. Kita hanya butuhkan, percayalah apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bilang, "Wama yantiqu anil hawa," kata Allah. Rasulullah SAW tidak bicara itu dari nafsunya, dari hawa nafsunya, dari pikiran beliau sendiri. Tidak, tetapi langsung di bawah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ternyata dari hal ini kita mengetahui bahwa membaca Al-Quran dan doa-doa al-ma'thurat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah satu kebutuhan kita, sebagaimana kita membutuhkan nasi, sebagaimana kita membutuhkan air. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang dengannya membentuk aura positif di dalam darah kita, di dalam air, di dalam tubuh kita, yang mayoritas 80% tubuh kita mengandung air. Dengan mengandungnya molekul-molekul positif ini, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita akan sembuh dari penyakit yang kita derita, bahkan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangan penyakit-penyakit ganas yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang lebih penting kita lagi adalah, yakni kita akan terlindung dari serangan jin, syaitan, laknatullah yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saudara pemirsa, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama saya Ustaz Tijani Fauzan, insyaallah kita akan kembali bertemu di lain kesempatan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.